semuanya, nama budaya. Welcome back to Divi Podcast bersama dengan aku Sylvia Cynthia yang pada episode kali ini akan mengangkat tema tentang semangat sendiri nih. Nah, di sini aku nggak akan sendirian karena kita telah kedatangan seorang narasumber yang akan menemani kita selama Divi Podcast ini berlangsung. Oke, buat teman-teman semua nih yang lagi dengerin Divi Podcast dan udah nggak sabar lagi buat dapetin insight baru, kita langsung aja kali ya panggil narasumber kita hari ini, yaitu Valen Patricia selaku pengurus bidang 2 Divisi Internal Relations KMBD Alam Sutra. Silakan Ci Valen. Nah, langsung aja kita sapa ya teman-teman. Halo Ci Valen, nama budaya. Halo Sylvia, nama budaya. Halo juga ya buat pendengar Divi Podcast. Gimana nih Ci kabarnya? Sehat nggak Ci? Alhamdulillah sehat ya. Kalau Sylvia sendiri gimana? Aku juga baik, Ci. Thank you, Ci. Nah, seperti biasa, kalau kata pepatah kan, tak kenal maka tak sayang nih, Ci. Jadi mungkin boleh Ci Valen memperkenalkan diri, supaya teman-teman yang lagi dengerin podcast juga lebih enak dengerinnya. Oke, untuk pendengar Divi Podcast kali ini, kenalin, aku Valen Patricia dari bidang 2, itu Internal Gathering, tepatnya dari Divi Random. Oke, halo Ci Valen, salam kenal ya. Iya. Nah, jadi kan hari ini mau ngebahas tentang semangat KMBD. Mungkin boleh nih Ci, diceritain gimana sih awalnya bisa sampai ikut KMBD, dan mungkin bisa juga nih sekalian dikasih tahu alasannya apa sih untuk ikut KMBD. Karena kan yang kita tahu ya Ci, di BINUS itu banyak banget UKM dan juga himpunan lainnya. Iya sih, banyak banget ya UKM di BINUS. Ada BNC, TFA, apapun itu kan. Nah, ceritanya aku bisa ikut KMBD dari semua UKM yang ada tuh karena kayak aku pikir gimana kalau aku ikut UKM yang aku dapat religiusnya dapat, terus juga kreativitas, kekeluargaan dan semuanya dapat gitu, nggak cuma kreativitas doang tapi religiusnya nggak dapat. Jadi aku pikir, oh ya aku sih juga Buddhis, aku coba deh ikut KMBD. Jadi akhirnya aku ikut KMBD gitu. Oke, jadi sebenarnya apa sih yang ngedorong Cici untuk menjadi aktivis dan kemudian menjadi pengurus nih di bidang 2 Alam Sutra seperti sekarang ini? Mungkin bisa nih diceritain dulu dari awal menjadi aktivis hingga menjadi seorang pengurus. Jadi aktivis dan pengurus di bidang 2 ya. Interesting. Iya. Aku tuh mikirnya kayak pas awal tuh ada dua pilihan. Pengen bidang 1 atau bidang 2 gitu kan. Nah, tapi aku pikir kayak, wah aku orangnya kayaknya gak begitu religius banget deh. Gak begitu disiplin banget. Jadi aku pikir, oh iya juga karena aku juga pengennya fokus juga di kuliah kan. Jadi aku akhirnya memutuskan untuk pilih ke bidang 2, tepatnya di Divi Random. Buat apa? Biar bisa menyeimbangkan antara kehidupan kuliah terus juga UKM begitu. Bener banget, Ci. Aku juga alasannya sebenarnya sama sih kayak Cici. Ya, kalau bidang 1 tuh religius sekali ya, Cici. Iya, Jadinya bener aku banget. pilih bidang 2. Ini pertanyaan penting banget nih, Ci. Aku juga pengen tahu banget, dan mungkin teman-teman yang lain juga pada mau tahu, Ci. Gimana sih cara Cici ngatur waktu antara kuliah dengan ngurus organisasi selama ini? Apalagi kan sekarang ini semuanya berjalan secara online ya, Ci. Dan juga aku ngerasa tugas kuliah juga makin banyak nih sama kuliah online ini. Bener sih, kuliah online tugasnya. Jadi kayak awalnya tuh kalau kuliah offline dulu ya, kayak tugasnya dikerjain di tempat. Jadi pas pulang tuh beneran kayak ringan banget gak bawa apa-apa. Terus pas kuliah Ya, online tugasnya numpuk semua. banyak Iya ya, Ci, SLC-nya. banget. Dan itu kayak berkali-kali lipatnya, kayak 10 kali, 20 kali lipatnya. Cara aku ngatur sih aku bikin yang namanya to-do list. Nah, jadi itu kayak yang ada di LKMB. Jadi yang ada tuh skala prioritas yang penting dan mendesak, yang tidak penting tapi mendesak, yang tidak penting dan tidak mendesak. Nah, itu. Jadi aku tulis-tulis dulu apa yang sih yang perlu aku iniin, baru aku urutin sesuai nomor-nomornya, nanti aku kasih gitu kayak misalnya yang pertama mata kuliah ini harus dikerjain malam ini gitu. Selama ini pernah ada yang ke-skip nggak nih, Ci? Untungnya sih selama lagi kuliah gak ada yang ke-skip, tapi pas Bagus, bagus, Ci. udah Selalu mulai stick with the priority ya, Ci.
Oke, jadi intinya cara Cici ngatur waktu itu adalah membuat skala prioritas. Oke, ada nggak sih Ci rekomendasi kegiatan menarik yang mungkin bisa nih ningkatin rasa kekeluargaan KMBD di masa-masa yang online seperti ini? Karena kan di masa online seperti ini rasanya kayak kita individu ya Ci, kurang rasa kebersamaan. Gimana Ci? Untuk kegiatan apa sih yang menarik? Bener sih, kayak rasanya individu banget ya lagi masa-masa pandemi gini. Tapi kayaknya aku rasa setiap kegiatan KMBD pasti ada unsur kekeluargaannya. Jadi kan juga kadang tuh ada sering tawarin event atau volunteer. Itu kayak apapun tuh di Vihol, Facebook, atau Katina, apapun itu wajib diikutin. Atau kalau memang aku nggak mau lah ikutin event, ada ikutin gatheringnya aja. Kayak di Random kadang suka ngadain atau canting. Lumayan kan nambah karma baik, terus juga kita dapat kekeluargaannya juga gitu. Oke, gimana sih Ci biar para aktivis itu bisa tetap aktif ngikutin kegiatan di KMBD? Karena kan tadi Cici bilang caranya gimana sih biar ada kegiatan yang menarik adalah dari kita sendiri untuk ngikutin acara-acara tersebut, ya kan ya Ci? Nah, itu gimana sih Ci caranya biar kita aktif gitu? Mungkin masalahnya kayak aku nggak kenal nih, jadi aku nggak mau ikut. Nah, tapi walaupun kita nggak kenal sama semua orang di KMBD, setidaknya kita tahu kan nama COVID-nya masing-masing atau petinggi-petingginya KMBD gitu. Coba tanya dulu, atau Koko, Cici, aku gini-gini dari divisi ini. Aku mau nanya dong, ada nggak sih kegiatan yang dalam waktu dekat gitu? Coba aktif ya. Jadi biar dapet temen gitu. Tuh. Jadi kita intinya adalah kita harus ngomong dengan orang lain gitu ya Ci. Kita make friends sama orang-orang lain gitu. Oke. Selama aktif nih Ci berorganisasi di KMBD, pastinya ada dong hal-hal yang nggak cuman sukanya tapi pasti ada dukanya juga. Ada nggak sih Ci hal-hal sulit yang mungkin Cici pernah hadapi nih, sampai ngebuat semangat Cici itu berkurang, dan akhirnya Cici bosan untuk melanjutin proses berorganisasi ini. Mungkin boleh juga dijelasin cara Cici ngembaliin semangat itu. Mungkin kalau jadi semangat berkurang, kemarin-kemarin kali ya tuh, ada tuh, lagi Facebook, jadi masalahnya itu di HP aku sih, jadi kayak device aku, itu kan HP lama, terus HP-nya itu jadi kayak apa sih, kayak nunggu pesannya kebaca aja dari 30 menit, terus mereka udah nyampe, jadi kayak udah nyampe Jakarta Surabaya, aku masih di Tangerang lah gitu. Kasian banget. Jadi kayak aduh udahlah, males lah, aku mau membantu gimana juga salah terus. Ya udah, akhirnya disaranin sama yang lain, DPI-DPI-nya bilang, ya udah Len, kan laptopnya masih cepet ya, ya udah kamu nyalain hotspot, sering-sering buka laptop, akhirnya bisa balik semangat. Terus sekarang gimana Ci? Masih seperti itu atau udah diganti? Untungnya sih HP-nya udah diganti ya. Jadi bagus. Oke, Ci, aku mau nanya nih, pernah nggak sih ikutin suatu event, dan dari event apa sih yang Cici pernah ikuti yang menurut Cici tuh paling berkesan gitu, yang paling menarik, dan waktu itu Cici tuh ada di bagian apa posisinya? Sebenarnya menurut aku semua event di KMBD itu menarik. Aku pernah ikut di VHOP sama Facebook. Itu di VHOP aku jadi anggota humas, kalau Facebook aku jadi wakil ketua. Dua-duanya tuh berkesan soalnya orang-orangnya kayak super friendly, bener-bener ngebimbing banget ketua-ketua sama yang lainnya. Berkesannya lagi juga ada sistem curhat kali ya di setiap event tuh ada kayak gitu ya. Asik banget. Jadi kayak aduh curhat dong, aku tuh begini loh, begini. Jadi beban tuh rasanya plong banget, bener. Wajib ikut. Oke, jadi intinya adalah rasa kebersamaan itu ya Ci, yang bikin Cici punya pengalaman tuh menarik banget bagi Cici dan berkesan bagi Cici. Iya, bener banget. Ci, dari tadi kayaknya kita bosenin banget ya, cuman tanya jawab nih kayaknya. Gimana Ci kalau kita main game?
Waduh, game apa nih? Ini game apa? Jadi kita main game namanya This or That. Jadi game This or That itu nanti Cici dikasih, aku bakalan kasih Cici 2 pilihan. Nah, Cici tuh harus jawabnya cepet banget, Ci. Gak boleh mikir ya, Ci. Waduh, waduh. Aduh, Jadi kita itu, nggak boleh mikir, Ci, harus cepet. Karena kan di bawah alam sadar ya. Oh, Nah, oke. nanti aku juga bakal tanyain alasan apa sih Cici milihin pilihan itu. Oke, jadi udah cukup jelas belum, Ci? Oh ya. Oke. Aku siap. Kayak seperti itu. Siap nggak siap? Harus siap nih, Ci. Oke, kita mulai kali ya, Ci. Pertanyaan pertama nih, Ci, sorry. Oke, pertama, kuliah atau rapat? Kuliah. Oke, kenapa, Ci, kuliah? Bukannya kalau rapat itu bisa ngobrol ya sama yang lain? Kalau kuliah, gini, kalau menurut aku sih prioritas aku lebih tinggi di kuliah. Dan juga aku tuh orangnya benar-benar kayak suka belajar dan pengen tahu gitu. Bagus, Ci, bagus. Oke, next. Begadang, kerjain mepet deadline, atau nyicil? Begadang. Aku jujur aja nih. Kalau udah nyicil juga, ujung-ujungnya tetap bakal mepet deadline gitu. Oke. Aku rasa juga kayaknya bukan cuma aku, tapi kayak semua pendengar Livi Podcast, mungkin Sylvia juga begadang ya, mepet deadline. Iya, aku sering Ci, SKS, sistem SKS ya. Memicu adrenalin. Pertanyaan Oke, Ci. Rumah atau kafe? Rumah sih, secara gratis. Terus Iya, bener banget, Ci. lebih tenang gitu. Iya. Kalau di kafe juga kita harus beli kan ya, Ci. Masa kita cuma duduk doang, habis itu ya ini kan kita diri, Ci. Mending dibeli merek. Oke. Ini penting banget sih, Ci. Aku mau nanya banget ini. Kuliah online atau offline? Offline kali ya, karena BINUS itu punya banyak fasilitas, terutama LKC itu library and knowledge itu kan, terus ada lounge tuh kita bisa duduk-duduk bareng yang lain, mau belajar, mau ngapain, itu asik banget sih. Mungkin kayak Sylvia belum pernah ngerasain offline-nya ya? Aku belum pernah, Ci. Masuk kuliah langsung online. Oh. Mudah-mudahan. Aku pernah kok ke BINUS, pernah kampus visit ke BINUS. Dan aku lihat LKC-nya bagus banget. 2 lantai kan ya, Ci? Iya, adem lagi. Keren banget. Boleh bawa makanan nggak, Ci, ke dalam? Sayangnya nggak boleh ya, bawa makanan, ntar kotor. Iya. Ci, kalau biasanya offline itu anak-anaknya gimana sih kebiasaannya? Makanan apa gitu yang paling enak di BINUS? Makanan ya? Mungkin makanan kita bersama, Rocky. Ada aku belum pernah coba. Tiap masuk kantin itu ada wangi-wangi Rocky gitu dari semua. Ayam goreng ya, Ci? Iya, ayam goreng. Wah, enak deh. Isinya banyak banget tuh makanannya. Pengen banget. Oke, Ci. Kita next aja nih. Daripada banyak ya, Ci. Oke. Zoom atau Teams? Zoom ya, karena lebih fleksibel dari ada filter background, ini itu semuanya banyak gitu. Kalau Teams itu aku agak nggak ngerti sih, Ci, cara pakainya gimana juga. Belum biasa mungkin ya. Nggak ngertinya kayak di mananya gitu. Aku tuh kayak kadang nggak ada notif gitu waktu ada Zoom-nya mulai gitu. Jadi kayak agak bingung. Terus nggak bisa lihat muka orang-orang gitu loh. Kayak kecil banget muka orangnya. Iya jadi sih. Kita nggak bisa lihat ini, Ci, yang kayak kalau kita cuci mata nggak bisa. Cuci mata. Iya sih. Kalau di Zoom kan siapa tahu deh gitu-gitu. Bisa di-pin nih, Ci. Iya bener. Oke. Bisa di-pin. Udah, Ci. Nanti ketahuan. Oke. Notes HP atau notes tulisan, Ci? Notes tulisan kali ya. Kenapa tuh? Soalnya kalau tulisan
itu lebih bisa diingat dibanding notes HP. Kalau notes HP datang, tulis, lupakan. Nah, gitu. Iya bener Ci. Iya kan? Emang sih ada penelitiannya juga yang nunjukin kalau kita nulis secara fisikal di kertas itu kita bakal lebih ingat. Benar banget Ci. Oke lanjut, kerja sendiri atau berkelompok? Eh, Sayangnya aku lebih pilih kerja sendiri ya, lebih efisien. Oh, lebih cepet ya Ci. Iya, lebih cepet gitu. Kayak efisiensi waktu lah ya. Oke, oke. Berikutnya nih Ci, spontan atau teratur? Teratur. Kan tadi udah ada skala priority ya. Oh, Jadi benar-benar. teratur. Jadi contoh nih buat teman-teman yang lagi nonton podcast ini juga ya, teratur guys lebih bagus. Oke. Belajar atau bekerja? Belajar sih ya, karena lebih dapat ilmu lebih banyak gitu. Oke. Terakhir nih Ci, ketua atau anggota? eh Sebenarnya sih enakan jadi anggota ya, karena gak begitu banyak yang dijawab. Ci, betul. Tanggung jawabnya lebih sedikit sih, Ci. Lebih sedikit, kerjanya juga gak sebanyak itu. Iya. Tapi kalau menurut aku, kalau jadi ketua, kayaknya lebih berkesan nggak sih, Ci? Iya sih, lebih dapat banyak follower gitu kan, lebih famous. Banyak followersnya, Ci. Oke, kata Ci Valen nih dapat followers kalau jadi ketua ya. Oke. Itu yang terakhir, Ci. Sorry banget, itu udah yang terakhir. Oke, teman-teman. Jadi sayang sekali mini games disordered tadi juga akan sekalian menjadi penutup dari episode podcast kali ini. Nah, kira-kira Civalen ada nggak yang ingin disampaikan kepada anggota KMBD atau kepada teman-teman yang sedang mendengarkan podcast ini untuk memotivasi mereka lagi ke depannya agar mereka tuh bisa lebih semangat untuk menjadi anggota KMBD ataupun organisasi yang mereka jalankan saat ini. Motivasi ya. Kan ini kan lagi online nih. Jadi aku saranin coba kalian kayak tak kenal maka tak sayang. Jadi harus setidaknya kenal dulu dari kayak tadi dari COVID gitu atau siapapun yang punya jaringan ke event-event KMBD atau organisasi apapun itu, biar kalian bisa ikutin organisasinya dengan lebih enjoy dan benar-benar dapat full experience-nya gitu. Betul banget, Ci. Aku setuju banget sama Ci Valen. Oke, sekali lagi aku ucapkan terima kasih banyak kepada Ci Valen karena bersedia hadir sebagai narasumber kita pada episode Divi Podcast kali ini. Nah, teman-teman, aku bersama Ci Valen juga mau minta maaf banget apabila ada kesalahan kata, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Dan untuk teman-teman juga, jangan lupa untuk selalu nantikan episode TV Podcast selanjutnya, dan jangan lupa untuk subscribe channel DV Entertainment, agar kita bisa saling berkembang bersama, dan juga kita bisa tetap semangat untuk memberikan insight kepada kalian semua. See you in the next podcast. Namo Buddhaya semuanya. Namo Buddhaya, thank you ya. Thank you, Valen. Thank you.